جاه النبي والآل وصحبه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah, terutama nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, nikmat sehat, afiah. Nikmat kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan panggilan kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan i'tikaf kita dengan duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insyaallah ditutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam tak lupa kita hadiahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat dan salam yang terus kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita semua di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat, pertolongan, bantuan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Nadhirul Iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan Muharram, tepatnya pada saat ini tanggal 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura kalau sesuai kalender. Tapi kalau yang menurut Nahdlatul Ulama 10-nya besok, hari Jumat. Jadi kalau yang ikut kalender 10-nya hari ini. Tapi kalau yang ikut Nahdlatul Ulama melalui pemantauan hilal, karena kan pemerintah kan tidak perlu perhatian sama bulan Muharram. Tapi kalau Nahdlatul Ulama NU masih dipantau hilalnya. Kalau pemerintah tidak perlu. Pemerintah itu pas Lebaran, puasa, Idul Fitri, Idul Adha, itu baru ada sidang isbat, istilah kita ini pemantauan hilal. Tapi kalau selain itu ya tidak perlu lah diperhatikan. Tapi sebagian organisasi Islam memperhatikan ini, termasuklah Muhammadiyah mungkin ataupun NU. Nah, kalau versi pemerintah ataupun kalender kita, hari ini 10 Muharram, Asyura. Tapi kalau versinya Nahdlatul Ulama, besok hari Jumat. Besok hari Jumat itu tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan karena ini hari Asyura, maka kita akan sedikit membahas beberapa amalan yang dianjurkan di hari ini, yaitu hari Asyura, atau kalau ini hari Tasu'a. Jadi yang mana boleh, silahkan. Yang nak nganggap ini hari ke-9 boleh, nak nganggap ini hari ke-10 juga boleh, tidak jadi masalah. Karena masing-masing punya ijtihadnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura, atau hari sebelumnya yang kita kenal dengan hari Tasu'a.
hari ke-9. Maka ada beberapa amalan yang betul-betul dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kebanyakan kita sudah tahu, tapi sebagai pengingat dan sebagai motivasi dorongan agar kita bisa selalu beramal. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah puasa. Puasa kalau jaya ini lesunya. Ibu-ibu tidak masak ya? Oh masak. Bapak puasa kalau tapi ya, bungkus baik. Jadi amalan yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puasa. Puasa ini sangat dianjurkan dan ditekankan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan rata-rata hadisnya derajatnya sahih. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke kota Madinah dan melihat penduduk kota Madinah yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, mengapa kalian ini berpuasa tanggal 10 Muharram? Maka mereka menjawab, kami puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah atas keselamatan Nabi Allah Musa daripada kejaran Fir'aun dan kaum-kaumnya. Akhirnya kami berpuasa, kata orang Yahudi. Nah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kami lebih berhak puasa karena Nabi Musa itu Nabi kami juga. Maka Rasulullah SAW perintahkan seluruh sahabat dan seluruh umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura sebagai bentuk rasa syukur kita atas keselamatan Nabi Allah Musa alaihissalam daripada kejaran Fir'aun. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh kita puasa kalau niatnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita dapat rezeki, dapat dapat keselamatan, dapat manfaat, dapat anak, dapat apapun itu terserah yang kita anggap itu adalah merupakan bagian rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Maka sebagai bentuk syukurnya salah satunya yaitu dengan berpuasa. Jadi bukan sekedar ucapan baik, syukur itu banyak. Syukur itu banyak. Yang paling penting ya ucapan alhamdulillah. Tapi boleh juga kita terapkan rasa syukur itu dengan cara kita berpuasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau perintahkan seluruh sahabat untuk berpuasa. Sampailah detik ini kita umatnya pun dianjurkan untuk berpuasa di hari 10 Muharram atau hari Asyura. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, merupakan sikap Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak galak sama dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya tanggal 10, maka Nabi tidak galak sama puasa tanggal 10 baik. Makanya Nabi perintahkan juga puasa tanggal 9, hari Tasu'a. Apa yang beliau sampaikan, seandainya aku hidup sampai tahun depan, maka sudah pasti barangkali aku akan puasa, kata Nabi Muhammad. Tapi berhubung Nabi umurnya tidak panjang, sampai tahun depan beliau sudah meninggal duluan. Jadi Nabi belum sempat puasa tanggal 9. Nabi cuma sempatnya puasa tanggal 10 Muharram. Jadi kalau ditanya ngapa kita dianjurkan puasa juga tanggal 9? Karena perintah dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau belum sempat melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan puasa di 10 Muharram hari Asyura itu menghapuskan dosa tahun kemarin. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffiras sanata allati qablaha. Aku mohon kepada Allah, kata Nabi Muhammad, berharap kepada Allah
bagi orang yang puasa di tanggal 10 Muharram hari Asyura itu dosanya yang tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil tapi bukan dosa besar. Dosa-dosa sehari-hari, dosa-dosa khilaf-khilaf yang biasa-biasa ya dosa tapi bukan dosa yang besar. Kalau dosa besar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tidak dapat ampunan kecuali kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dosa-dosa biasa, dosa-dosa ringan, mungkin salah pandang, salah kata, salah suudzon, mungkin yang ringan-ringan lah. Yang kita bukan anggap itu dosa besar. Karena dosa besar itu ada bagian-bagiannya, ada inti-intinya. Jadi tidak seluruh dosa itu dosa besar. Ada juga dosa-dosa yang kecil. Bahkan para ulama sudah mencakup satu kitab khusus yang membahas tentang dosa-dosa besar. Jadi ada beberapa dosa-dosa besar dan juga ada beberapa dosa-dosa kecil. Nah, yang diampuni oleh Allah ini Bapak Ibu, pokoknya setiap hadis ataupun setiap riwayat yang datang dari Nabi yang itu menunjukkan diampuni dosa-dosanya, itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa yang besar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu tidak mendapatkan ampunan kecuali dengan kita bertaubat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan ini Bapak Ibu, dosa kita ini biasanya banyak yang kecil. Banyak yang kecil. Banyak kita beranggapan itu tidak dosa padahal dosa. Nah, kebanyakan. Kalau dosa besar tuh kita tuh betul-betul khawatir. Mahaka fi sadrika. Dosa itu, kalau dosa besar itu Bapak Ibu seakan-akan ada beban yang berat yang dalam hati kita. Nah, itu dosa besar. Kalau dosa kecil itu ya kita anggapnya kecil. Nah, padahal itu adalah perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dosa kecil inilah yang kita butuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak beranggapan itu dosa. Dosa sama wong misalnya, sama tetangga, sama istri, sama anak, sama siapapun. Dosa yang sifatnya ringan intinya Bapak Ibu itu perlu kita minta ampun kepada Allah. Saking kecilnya mungkin kita beranggapan itu bukan perbuatan dosa. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaannya puasa 10 Muharram ini adalah mengampuni ampunan dosa yang tahun lalu setahun. Kalau Arafah yang kemarin itu 2 tahun, Arafah itu 2 tahun, setahun sebelumnya sama setahun sesudahnya. Semakin banyak dosa kecil yang diampuni oleh Allah Bapak Ibu, ini kuncinya. Semakin banyak dosa-dosa kecil, khilaf-khilaf kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kecil pula potensi kita melakukan dosa besar. Itu kuncinya. Semakin sering kita melakukan dosa kecil Bapak Ibu, ada potensi semakin besar pula kita bisa melakukan dosa besar. Jadi jangan dianggap remeh dosa kecil ini. Semakin dosa-dosa kecil ini Bapak Ibu sering diistighfarkan, maka semakin kecil peluang kita untuk melakukan dosa besar. Jadi dia istiqomah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa-dosa besar. Tapi kalau dia sudah sering melakukan dosa-dosa kecil Bapak Ibu, maka tidak menutup kemungkinan sangat-sangat ringan dia untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar, wal'iyadzubillah. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita pandang dosa itu Bapak Ibu kecil besarnya, jangan. Tapi yang kita pandang itu kepada siapa kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang dosa besar kecilnya, bukan. Tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu keutamaan daripada puasa di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura. Jadi ingat perintah Nabi
bukan hanya puasa tanggal 10, tapi juga puasa tanggal 9 kalau bisa. Kalau memang tidak bisa ya sudah. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa dia puasa tanggal 9, maka boleh dia puasa juga tanggal 11. Intinya tidak sama dengan orang Yahudi sama orang Nasrani. Kita ini sangat-sangat dilarang menyerupai orang Yahudi ataupun Nasrani dalam segala hal, berpakaian, beretika, bersosial, dan seluruhnya. Kita punya manhaj, kita punya tata cara dewek. Islam ini ada aturan dewek, ada adab akhlak langsung yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bangga dengan itu Bapak Ibu. Nah, sebaik-baiknya etika mereka Nasrani Yahudi, tetap kita berpegangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kita pegang, walaupun itu sudah tidak relevan lagi mungkin, sudah tidak zamannya lagi mungkin, tapi itu sejatinya ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Kita punya sunnah dewek, kita punya kebiasaan dewek yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya kita tidak boleh menyerupai. Nabi itu tidak galak sama Bapak Ibu, tidak galak sama dengan orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kalau kita kebiasaan nyamui mereka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bisa-bisa kita ini pertamanya niru dalam hal-hal yang mungkin sifatnya itu biasa-biasa baik, niru ini niru itu, tapi kelamuan Bapak Ibu dari hal-hal yang di situ ada pelanggaran pun kaget kita tiru juga. Awalnya hal-hal yang biasa-biasa baik. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai seandainya kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, maka kalian pun akan ikut. Nah, itu yang Nabi wanti-wanti Bapak Ibu. Kalau kita sudah melok dalam segala hal, kita tinggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita melok tradisi mereka, kebiasaan mereka. Kita melupakan tradisi kebiasaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya kita berusaha untuk tidak menyamai mereka dalam segala hal apapun. Tapi kalau memang itu sudah terlanjur sama, istilahnya sama-sama baiknya, ya sudah, tidak jadi masalah. Intinya kita bukan mengikuti ataupun menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kelompok mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu amalan yang pertama yaitu berpuasa. Jadi yang sudah berpuasa alhamdulillah, yang tidak juga tidak jadi masalah, karena ini sifatnya puasa sunnah. Puasa sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Pak Ustadz puasa apa tidak? Belum tahu. Kalau untuk sekarang masih puasa. Tidak tahu kakek nyingok makanan tuh apa di belakang. Mencak model laju gitu. Tapi kalau model gorengan ya agak dulu lah. Lanjut puasa Itu amalan pertama Bapak Ibu, puasa. Kemudian yang kedua adalah tausi'atul iyal, meluaskan rezeki ataupun nafkah keluarga. Pada hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya untuk bapak-bapak, dianjurkan melebihi nafkah keluarga. Nafkahnya pokoknya dibuat istimewa hari ini. Dari segi makanan, minuman, pakaian ataupun yang lain-lainnya. Tausi'atul iyal di sini Bapak Ibu meluaskan kebahagiaan keluarga, meluaskan rezeki keluarga, meluaskan nafkah keluarga. Khusus hari 10 Muharram kita sangat dianjurkan untuk sedikit melebihi duit belanja. Yang bapak-bapak biasa ngenjuk duit belanja selawi ribu, hari ini kalau baca ngenjuk duit belanja 250.000.
Yang biasa ngenjok duit belanja 100.000, hari ini ngenjok 500.000. Yang biasa ngenjok 500.000, hari ini ngenjok 1.000.000. Buat apa? Agak sedikit dilebihi Bapak Ibu, bisa belanja-belanja yang lain-lain, mungkin makan yang enak-enak, makan buah-buahan, sayur-sayuran, daging-dagingan dan seterusnya. Apalagi mungkin ada kita yang puasa, maka buka puasanya agak sedikit mewah. Jangan kaget buka puasanya biasa-biasa baik. Ada hadis riwayat Tabarani yang menyebutkan, sebagian ulama menganggap hadis ini hasan, sebagian lagi ada yang mendhaifkan. Apa bunyinya? Man wassa'a ala iyalihi au ahlihi wassa'allahu rizqahu sa'irus sanati. Barang siapa yang meluaskan rezeki keluarganya di hari 10 Muharram atau hari Ashura, maka Allah luaskan rezekinya sepanjang tahun. Sepanjang tahun Allah luaskan rezekinya. Jadi ke ibu-ibu tinggal ditagih ke bapaknya, mana nak ngamalkan dah yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Jangan tiap hari ngejuk duit belanja 25.000 terus. Agak kemajuan lah, dengar ceramah masih cek-cek itulah misalnya. Jadi setahun penuh Bapak Ibu kita dapat keluasan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi. Kalau di tanggal 10 Muharram hari Ashura ada kepala keluarga, misalnya bapak-bapak, meluaskan rezeki keluarganya, setahun penuh Allah luaskan rezekinya. Bagaimana kalau ada sosok suami yang setiap hari memberi duit belanja selalu lebih kepada istrinya? Nah, ini lebih besar lagi nih. Makanya ini menjadi patokan. Jadi patokan rezeki seorang laki-laki atau rezeki suami, kuncinya Bapak Ibu, semakin loyal, semakin sering suami itu ngenjok duit belanja sama istri, maka semakin besar rezeki suami tadi. Semakin Allah Ta'ala berkahi dia punya rezeki. Dan semakin pelit suami sama istrinya, maka semakin sempit dia punya rezeki. Pak, pikir-pikirlah, menipu tuh nak berejo minta beli emas, mikir-mikirlah dulu. Jangan kaget istri nak minta beli motor NMAX, bapak minum Paramek. Ada kan? Jadi tidak apa-apa, luaskan rezeki keluarga. Setahun sekali ya silahkan. Kalau bisa setiap hari bagus, seminggu sekali boleh, sebulan sekali tidak jadi masalah. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya untuk bapak-bapak, jangan pelit-pelit sama bini. Jangan pelit-pelit sama bini. Semakin kita banyak ngenjuk, insya Allah semakin banyak juga gantinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya Bu, banyak pelit apa bapak sini? Banyak, nah kau. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah ada berkah. Ada kita ini kan begoyor nyari duit segala macam, ya tak katik kecuali untuk anak bini itulah. Kecuali kalau dia ada bini lain mungkin. Kalau dia cuma ada bini itulah, ya kita ini nyari duit untuk itulah, untuk anak bini, untuk kita menyenangi mereka. Karena setiap suap yang kita berikan Bapak Ibu, setiap tegukan air yang kita berikan kepada istri, itu hitungannya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita ngenjuk, semakin banyak kita bersedekah. Sedekah sama keluarga dewe, sedekah sama istri dewe, sedekah sama darah daging dewe. Itu yang paling bagusnya Bapak Ibu. Makanya yang kita perhatikan ini nyata Bapak Ibu. Banyak daripada orang-orang ini, semakin dia sempit, semakin dia ngikat
rezekinya kepada keluarganya, maka semakin sempit, semakin Allah ikat dia punya rezeki, tidak berkah dia punya rezeki. Walaupun dia banyak duitnya Bapak Ibu, duitnya banyak tapi habis-habis be, ngapa? Sama bini belit. Banyak kita ngalami kasus demikian Bapak Ibu, ini nyata. Jadi semakin ada orang yang loyal dia sama istrinya, insya Allah yakin be, ada be gantinya rezekinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ibu juga jangan kaget berlebih-lebihan, nak makso bapak beli ini beli itu tapi bapaknya tidak mampu, jangan juga. Jangan sampai membebani suami di luar daripada kapasitas kemampuan dia. Kita tengok kalau suami kita ni mampu, ada duit, tidak apa-apa kita minta. Tapi kalau sekiranya suami kita ni juga pas-pasan, gawinya juga ya ala kadarnya, pemasukan juga tak pula banyak, misalnya jangan pula ibu-ibu tuh nak nuntut bapak tuh cak mana caranya harus ada, jangan. Agak takutnya bapak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saling pengertianlah satu sama lain. Istrinya qanaah, suaminya juga terus berusaha. Insya Allah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang kedua di 10 Muharram, meluaskan rezeki keluarga. Insya Allah rezekinya 1 tahun penuh diluaskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang ketiga yaitu menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim. Ini juga sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena 10 Muharram ini banyak tragedi-tragedi yang pelik, tragedi yang istilahnya membuat orang-orang merasa kesepian, ditinggal oleh suami, ditinggal oleh bapak, ditinggal oleh istri dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Makanya 10 Muharram ini dikenal dengan hari santunan anak-anak yatim. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim itu dekat, sambil diisyaratkan oleh Nabi itu dengan jari telunjuk dan jari manis, jari tengah, sangat dekat. Di hari kiamat kaget kedudukannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sering dia menyantuni anak yatim, maka semakin dekat kedudukan dia dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kaget di hari kiamat, punya kedudukan dekat dengan Nabi, karena kan sahabat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika di zaman Nabi itu bertanya, ya Rasulullah, jikalau engkau di surga nanti pasti kedudukanmu tinggi, bagaimana dengan aku? Sahabat mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang posisi kedudukannya kelak di hari kiamat. Maka kata Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman, dan seterusnya disebutkan dalam ayat Al-Quran, maka mereka adalah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, kalau kita pengen kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu, salah satu jalurnya yaitu dengan menyantuni anak yatim. Kalau baca bukan sekedar menyantuni, tapi mengurusi, ngurusinian. Paling tidak kalau kita memang ada keluasan rezeki Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita urus nian beberapa anak yatim. Entah siko 2, 3, 4, 5 sampailah berapa pun terserah semampu kita. Bukan sekedar disantuni nyenjuk nasi bungkus setiap hari Jumat, itu bukan. Disantuni dalam artian Bapak Ibu diurus nian selayaknya anak dewe, disekolahi, dijuk kasih sayang, dididik, pokoknya sampai dia sukses, sampai dia besar, sampai dia nikah. Nah itu Bapak Ibu ganjarannya adalah kedudukannya dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar menyantuni sesekali, bukan, tapi betul-betul ngurusin anak yatim. Makanya banyak faktanya Bapak Ibu di lapangan, sesiapapun yang betul-betul perhatian dengan anak yatim, maka dia
kelak di hari kiamat akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun kagak kelak di akhirat. Dia dekat dengan Nabi Bapak Ibu. Di dunia ini sudah ada gambaran kagak dia dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat pun kagak dia dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kedekatan orang dengan Nabi ketika di dunia? Bisa jadi dengan dia memperbanyak sholawat, sering ketemu Nabi lewat mimpi, sangat nikmat kita ketika mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, sering nyebut nama Nabi. Pokoknya ada baik tanda-tanda dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW di dunia. Nah kagak di akhirat dekatnya secara fisik, dekat nian dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Menyantuni anak yatim. Karena bahasanya Bapak Ibu hadis itu bunyinya mengusap. Tapi bukan hanya sekedar mengusap, tapi betul-betul menyantuni, memberikan perhatian, memberikan makan, memberikan uang kepada anak yatim di tanggal 10 Muharram. Insya Allah kita akan mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa amalan, 3 amalan yang bisa kita lakukan di hari 10 Muharram. Sebetulnya banyak amalan-amalan itu, tapi di antara amalan yang ada itu ada hadisnya yang betul-betul dhaif, ada yang sampai sekedar sampai ke tahap maudhu. Jadi banyak amalan yang dianjurkan, mandi mungkin, silaturrahim yang disebutkan oleh para ulama gitu. Tapi hadisnya banyak terjadi khilaf di antara mereka. Jadi kita sebutkan yang betul-betul sangat dianjurkan, yaitu 3 hal tadi: berpuasa, kemudian meluaskan rezeki keluarga, dan kita juga menyantuni anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu Bapak Ibu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.